Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda menonton video pembelajaran ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syauki Mumtaz dengan nomor induk mahasiswa 120205014. Saya berasal dari kelompok Konvers Teorema 2020. Oke, langsung saja. Di video pembelajaran ini, saya dan teman-teman kelompok saya yang lain akan membahas suatu materi pembelajaran dengan tema statistika. Jadi, statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Secara sederhana, pengerjaan statistika dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah pengumpulan data, dan yang kedua adalah pengolahan data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tabel berikut ini. Nah, jadi secara dasar pengerjaan statistika dapat dibagi menjadi dua jenis pengerjaan. Yang pertama ada pengukuran data yang terdiri dari penyebar luasan data yang bisa berupa jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, atau simpangan kuartil. Dan yang kedua, ada yang dinamakan sebagai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini mungkin kita sudah tahu, ada mean atau rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering keluar. Nah, dari ukuran pemusatan data ini, ada dua jenis data, yaitu data tunggal dan yang kedua ada data kelompok. Untuk pengolahan data, kita dapat memulainya dengan pengumpulan data. Pengumpulan data, datanya diambil dari suatu populasi atau suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat, dan dari populasi tersebut kita dapat mengambil sampel atau sebagian kecil saja dari tatanan masyarakat tersebut. Lalu setelah kita berhasil mengumpulkan data-data tersebut, kita dapat menyajikannya dalam bentuk dua cara. Bisa dalam berbentuk tabel atau berbentuk diagram. Diagram itu ada banyak jenisnya. Ada diagram batang, diagram grafik, atau diagram lingkaran. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan tentang konsep dasar dari statistika. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak dari teman-teman saya yang lain. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Alifah. Saya berasal dari kelompok Konvers kelas 1D. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi statistika mean atau bisa disebut juga dengan rata-rata. Di sini saya menyajikan soal data tunggal. Soalnya sebagai berikut. Andi mengikuti ujian matematika sebanyak 9 kali. Data hasil ujian matematika Andi adalah sebagai berikut: 6, 6, 7, 7, 8, 8, 6, 6, dan 6. Penyelesaiannya, rumus matematika mean atau rata-rata itu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per N. N di sini itu adalah banyak data yang ada di soal tersebut. Karena di sini banyak datanya 9, berarti N-nya itu 9. Kita masukkan angka yang ini dalam sini. 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 6 per 9. Kan datanya itu 9, jadi per 9 sama dengan dijumlahin angka ini tuh jadi 60 per 9. 60 dibagi 9 itu hasilnya 6,66. Jadi rata-rata ulangan Andi sebanyak 9 kali adalah 6,66. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang median dan kuartilnya. Simak ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang median data tunggal. Apa sih median itu?
Median atau medro adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Apa sih maksudnya? Maksudnya, jadi ketika kita memperoleh suatu data dan data tersebut belum berurutan, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan nilai tengahnya. Bagaimana jika tidak diurutkan terlebih dahulu? Nah, jika tidak diurutkan terlebih dahulu, maka nilai tengah yang kita peroleh itu tidak tepat, terkecuali jika data yang kita peroleh itu sudah berurutan. Baru kita tinggal menentukan nilai tengahnya saja. Dalam median terdapat 3 kuartil. Q1 disebut sebagai kuartil bawah atau nilai minimumnya, kedua median yaitu nilai tengahnya, dan ketiga kuartil atas atau disebut nilai maksimumnya. Menurut letaknya, kuartil terbagi menjadi 2 bagian, ada kuartil ganjil dan kuartil genap. Kuartil ganjil dan kuartil genap ini untuk menentukan suatu data jika data yang diperolehnya berjumlah ganjil atau genap. Jika jumlah data yang kita peroleh ganjil, maka kita menggunakan kuartil ganjil. Dan jika jumlah data yang kita peroleh berjumlah genap, maka kita menggunakan kuartil genap. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih N itu? N-nya itu jumlah datanya. Nah, agar kalian bisa lebih memahaminya, mari kita lanjutkan ke dalam contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan contoh soalnya, yaitu Andi mengikuti ujian matematika sebanyak 9 kali. Hasil ujian matematika Andi adalah tentukan median dan kuartil. Langkah pertama yang harus kita perhatikan ialah melihat urutan datanya, sudah berurutan atau belum. Kita lihat ya, karena di sini datanya belum berurutan, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Maksudnya apa tuh 2,5 itu? 2,5 itu yang dari sininya ya. Di sini kan ada 1, 2, 3. Nah, berarti 2,5 itu di antara ini kan. Jadi 2,5 itu di antara 6 sama 6. Maka satunya sama dengan 6 sama 6 bagi 2. Karena di antara kan, di antara 6 sama 6. Jadi 2 hasilnya.
7,5 berarti ada di antara 7 sama 8 ya. Maka nilai maksimumnya 7 ditambah 8 dibagi 2. Nah, maka kita peroleh nilai maksimumnya 7,5 ya. Maksimumnya 7,5. Nilai tengahnya 6 dan nilai minimumnya 6. Nah, ini hanya kebetulan saja ya. Nilai minimum dan nilai tengahnya sama-sama 6. Bukan berarti satu itu selalu sama dengan kedua. Tidak ya, dan menyimpulkan seperti itu. Nah, ini kan contoh ganjil. Jadi akan saya coba perlihatkan bagaimana cara pengerjaan kuartil genapnya. Soal sudah menyediakan contoh soal tabel. Yang bertanya-tanya mengapa ini tidak usah diurutkan terlebih dahulu? Karena beda ya. Yang tadi tidak berbentuk tabel, ini berbentuk tabel. Jadi biarkan saja seperti ini. Karena ini sudah dari sananya. Kalau yang 30 ada 1 orang, 42 orang, 52 orang, dan seterusnya. Jadi tidak perlu diurutkan karena ini sudah ketentuan. Yang kita harus lakukan sekarang menjumlahkan orang-orangnya. Ini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Agar kita bisa mengetahui kalau ini menggunakan kuartil genap atau ganjil. Tambahkan 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8 tambah 6, 14 tambah 8, 22 tambah 9 saya tambah 3, 34. Jadi N-nya ada 34 ya. Nah, angka selanjutnya 34 termasuk genap kan? Berarti di sini kita menggunakan kuartil genap. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kuartil genap itu rumusnya Q1 sama dengan 1/4 N tambah 2. Saya ingatkan sekali lagi ini kuartil genap ya, karena isinya 34. Jadi isinya N tambah 2. Lalu seperti biasa kita masukkan N-nya sama 2. Dengan 36 bagi 4 hasilnya 9. Nah, hasilnya 9 ini apa? Maksudnya itu orang 9 ya. Ini orang ke-1, tambah ini berarti orang ke-3, tambah lagi ini berarti orang ke-8. Nah, berarti orang ke-9 berada di nilai 60. Tidak tulis ini Q1 sama dengan 60 karena posisi orang ke-9 ada di nilai ke-60. Jadi kita lanjutkan keduanya sama dengan setengah kali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 sama dengan biasa ya, kita masukkan nilai N-nya. 34 bagi 2 17 tambah X 4 bagi 2 17 kan, tambah 1 jadi 18. Nah, di sini kita cari lagi X2 sama X18-nya berada di nilai berapa. Ternyata dari sini ini 15 sampai 22. Jadi 17 sama 18 masuk ke dalam ini. Berarti X17-nya 70 tambah 70. Hasilnya tetap ya 70. Maka Q2-nya juga 70. Tengahnya 70 jadinya teh. Nah, sekarang kita cari nilai maksimum ya, 3. Rumusnya 1/4 kali 3N tambah 2. Kita masukkan N-nya 3 dikali 34 ditambah 2. Nah, jika ada yang seperti ini, maka didahulukan dulu yang perkalian ya. Jadi 1/4 3 kali 34 102 ditambah 2 jadi 104. Nah, dari sini kita kalikan 1 dikali 104 104 dibagi 4 hasilnya 26. Lalu kita cari 26 ini nilai berapa? Di sini sampai 22. Di sini sampai 21. Jadi kita jelas ya bahwa yang ke-26 ada di 60.
dari statistika yang selanjutnya itu membahas tentang modul. Nah, materi itu bakalan langsung dibawakan ke saya, Jessica dari sini. Dan kita malam-malam kita langsung aja ke video ini aja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modus tata tangga. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari modus itu tersendiri. Nah, pengertiannya itu adalah modus adalah penjelasan tentang nilai yang sering muncul dalam suatu data. Maksudnya, jadi nanti tuh dalam suatu data akan ada nilai-nilai yang munculnya itu angkanya itu ada lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3. Pokoknya yang paling banyak itu adalah yang disebut modus. Nah, setiap data itu mempunyai modus yang berbeda-beda. Ada yang modusnya itu 1, ada yang modusnya lebih dari 1, dan ada yang nggak punya modus sama sekali. Kalau yang 2 modusnya disebutnya bimodal, dan yang lebih dari 2 modus disebutnya multimodal. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, yang modusnya cuma punya 1 kayak gimana sih kok datanya? Yang lebih dari 1 tuh kayak gimana? Dan yang nggak punya sama sekali kayak gimana? Biar kalian nggak bingung, kita langsung aja ke pembahasan contoh soalnya ya. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya sudah punya soal. Kita langsung bacain aja soalnya. Andi mengikuti ujian matematika sebanyak 9 kali. Data hasil ujian matematika Andi adalah sebagai berikut: 6, 7, 8, 6, dan 6. Tentukan modusnya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan modusnya itu, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi langsung aja kita urutkan. Jadi nanti di sini 6 dulu. Kita tulis 6 lagi. 6 lagi. Lalu 7 lagi, 8 dan 8. Nah, dari sini kita tinggal amati aja mana yang paling sering muncul nilainya. Kita lihat di sini 6 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4. 7 muncul sebanyak 1, 2, dan 8 muncul sebanyak 1, 2. Maka kita bisa langsung menentukan modusnya. Jadi modus dari nilai matematika Andi adalah 6. Karena 6 munculnya 4 kali, 7 munculnya 2 kali, dan 8 munculnya 2 kali. Jadi modusnya atau nilai yang paling sering munculnya adalah 6. Itu mudah kan? Nah, ini data nilai ujian Andi itu termasuk data yang memiliki modusnya 1. Jadi modusnya cuma 1, yaitu adalah 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. 8 buah mobil melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Seperti soal sebelumnya, kita akan mengurutkan dulu datanya sehingga nanti ditulis seperti ini. Kita urutkan dari yang terkecil dulu ya. Di sini yang terkecil adalah yang pertama 50. Are you afraid of the dark? Are you scared?
munculnya 2 kali, 75 munculnya sekali, dan 80 munculnya sekali. Nah, bisa kita lihat, kita amati bahwa 60 dan 70 muncul sebanyak 2 kali. Sehingga Are you afraid of the dark? dapat kita simpulkan Are you scared? I am you. bahwa modus kecepatan modul adalah 60 dan 70. Kenapa? Karena 60 dan 70 sama-sama muncul sebanyak 2 kali, sehingga data dari kecepatan mobil memiliki modus 2, yaitu 60 dan 70. Sehingga ini namanya bimodal. Seperti itu. Jadi ini untuk contoh yang bimodal. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Soal yang ketiga, 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut. Ada 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70, dan 82. Tentukan modus nilai siswa. Untuk menjawabnya seperti biasa, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini: 64, 67, 62, 70, 72, 76, 77, 81, dan 82. Sekarang kita amati nilai mana yang sering muncul. 54 munculnya 1 kali, 57 munculnya 1 kali, 62 munculnya 1 kali, 70 munculnya 1 kali, 72 munculnya 1 kali lagi, 76 munculnya 1 kali, 77 munculnya 1 kali, 81 munculnya 1 kali, 82 juga sama munculnya 1 kali. Nah, nggak ada yang muncul lebih dari 1 nih. Terus kayak gimana dong? Berarti dapat kita simpulkan, sorry tidak fokus, dapat kita simpulkan bahwa data nilai siswa di atas tidak memiliki modus. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini datanya tidak memiliki modus karena tidak ada satupun yang muncul lebih dari 1 kali. Jadi yang nomor ini nggak ada modusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil Muhammad Abrijal, nomor induk mahasiswa 120-205-0046. Video ini dibuat di tugas teorema 2020. Langsung saja. Dalam menentukan min atau rata-rata dari data kelompok, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan rumus dari min itu sendiri, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi.
Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menentukan XI atau nilai tengah dari data di samping. Caranya mudah saja, yaitu dengan cara menjumlahkan data yang di sebelah kiri, yaitu 18, ditambah dengan data yang di sebelah kanan, yaitu 23, dibagi 2, dimana hasilnya yaitu 41/2 sama dengan 20,5. Kita langsung saja tuliskan 20,5 di kolom yang sejajar dengan data tersebut. Langkah selanjutnya juga berlaku untuk data-data ke bawahnya. Kita mendapatkan nilai tengah bagi setiap data. Langkah selanjutnya yaitu membuat kolom untuk XI dikali dengan FI. XI itu sendiri adalah nilai tengah dari data tersebut. FI adalah frekuensi. Nah, langkah ini cukup mudah, yaitu hanya dengan mengalikan jumlah frekuensi dengan nilai tengah dari data tersebut. Seperti contoh 5 dikali dengan 20,5 yaitu 102,5. Ini juga berlaku untuk data-data selanjutnya. Setelah kita menemukan seluruh jumlah dari XI kali FI, kita tinggal menjumlahkan semua yang ada di kolom ini, yaitu jumlahnya ialah 1089. Nah, angka ini ialah yang disebut dengan sigma XI dikali FI. Nah, untuk angka 30 ini, yaitu ini adalah jumlah dari FI atau sigma dari FI. Apabila sudah demikian, kita hanya tinggal memasukkan ini ke dalam rumus, yaitu sigma FI XI dikali dengan 1089 dan sigma FI diganti dengan 30, yang mana hasilnya ialah 36,3. Sudah selesai. Min atau rata-rata dari data kelompok tersebut sudah ditemukan, yaitu 36,3. Median pada data kelompok. Sebelumnya kita ingat lagi apa itu median. Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data. Pada data tunggal, penghitungan median cukup mudah. Data diurutkan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita dapat mengetahui nilai mediannya, yaitu nilai yang tengahnya. Sedangkan pada data kelompok, kita tidak bisa menggunakan cara itu karena data kelompok dibentuk dari file, sehingga kita bisa mencari nilai median dengan menggunakan rumus ini. ME sama dengan XI ditambah N per 2 dikurangi FK per FI dikali P. Untuk keterangannya, ME itu median ya, XI batas bawah median, N adalah jumlah data, FK frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, dan P adalah panjang kelas. Langsung saja kita ke contoh soal. Disajikan data pada tabel di bawah ini. Tentukan nilai mediannya. Ini datanya ya. Selanjutnya kita jawab. Yang pertama itu diketahui N sama dengan 30. Kenapa 30? 30 ini di sini jumlah semua data ya. Kemudian ME karena median itu nilai tengah, jadi 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Jadi nilai mediannya itu ada di nilai ke-15. Yaitu di sini. Kemudian FK itu penjumlahan dari nilai median ditambah nilai sebelum median dan ditambah nilai setelah median. FI itu kan nilai median, jadi nilai mediannya adalah 6. Kemudian ada XI itu tepi bawah atau batas bawah median.
36 dikurangi 0,5 sama dengan 35,5. Panjang kelasnya adalah 6. Untuk mencari panjang kelas, kita bisa menggunakan cara ini. Misalkan di sini ya 41 dikurangi 36 adalah 5, ditambah 1 jadi 6. Nah, panjang kelasnya itu adalah 6. Selanjutnya, setelah kita mengetahui data-data ini, kita tinggal masukkan ke rumus yang ini. XI 35,5 ditambah N-nya 30 per 2 dikurangi FK, FK-nya 14 per FI-nya 6 dan panjang kelasnya dikali panjang kelasnya 6. Selanjutnya 35,5 ditambah 15 dikurangi 1 per 6 dikali 6. 35 ditambah 35,5 ditambah 1 per 6 kali 6, hasilnya 35,5 ditambah 1 sama dengan 36,5. Jadi nilai mediannya adalah 36,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan kuartil dari sebuah data kelompok. Dari data berikut, tentukan untuk menemukan dari data di sini. Lima ditambah 4 jumlah. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatif untuk kelas kedua, karena selanjutnya kita menentukan sebelum memasuki rumus Q1 dan Q3. Untuk kelas Q1 dan Q3, karena kuartil itu membagi 4 bagian, tinggal kita masukkan. Karena di sini Q1 dibagi 4 dikali seluruh frekuensinya dikalikan dengan begitu juga 3 karena 3 Q1 7,5. Kita lihat di frekuensi kumulatif 7,5 itu ada di antara kelas mana? 7,5 itu ada di antara 5 dan 9. Jadi dia termasuknya di kelas kedua. Kita tandain. Setelah kita tandain, kita langsung mencari rumus Q1-nya.
TB, dikali C. TB, tepi bawah. Ditambah 1/4 N, itu 7,5. Kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas, karena kelas yang ini diambil frekuensi kumulatif sebelumnya 5. Plus frekuensi kelasnya itu 4. Dikali panjang seluruh kelas 24 sampai 29. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 6. Ini 6. Sama dengan 23,5 ditambah 4 sama dengan 23,5 ditambah 5 ditambah 0, 7 ditambah 5, 12, 4 ditambah 3, 7. Nah, di sini kita telah menemukan kuartil 1 atau satunya 27,9. Begitu juga untuk menemukan setelah kita menandakan kelasnya, kita masukkan ke dalam rumus. 3 sama dengan di bawahnya 42 dikurang 0,5. 41,5 ditambah 3/4 N tadi 22,5. 22,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kelasnya di 23, berarti sebelumnya 20. Dikurang 20. Per frekuensi kelasnya 3. Kali panjang kelasnya 6 dengan 41,5 2,5 per 3 dengan 41,5 mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
tinggal mencari angka frekuensi yang tertinggi. Pada data ini, nilai frekuensi tertinggi adalah 7. Nah, selanjutnya, untuk dari modus ini adalah sama dengan TB D1 tambah D2 dikali P. Modus sama dengan TB itu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu 48 dikurangi 0,5. Jadi D1, untuk mencari D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari D1, untuk mencari D1 dihasilkan dari nilai frekuensi tertinggi dikurangi nilai frekuensi sebelumnya. Nah, ini kan 7 dikurangi 3 berarti 4. Ditambah D2 itu dihasilkan dari nilai frekuensi tertinggi dikurangi nilai frekuensi setelahnya, yaitu 3. Berarti 7 dikurangi 3 adalah 4 dikali panjang. Nah, panjang kelas modus itu dilihat dari selisih dari 18 ke 23. Kita menghitungnya dari 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti panjangnya itu 6. Ingat ya, menghitungnya itu dari 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ini 6. Dengan 47,5 ditambah 4/8 dikali 6. Dan 47,5 ditambah 4 dikali 6 24. 24 dibagi 8 jadi 47,5 ditambah 3 adalah 50,5. Nah, jadi terbukti bahwa modus data kelompok dari data ini adalah 50,5. Dan materi yang sudah saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat, khususnya untuk saya, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Muhammad dari PMK kelas B dengan NIM 120205068 dari kelompok Converse Teorema 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran matematika tentang statistika mengenai simpangan rata-rata. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata suatu jarak antara nilai data yang akan dihitung rata-ratanya. Nah, untuk apa sih kita menghitung simpangan rata-rata? Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah ditemukan dari rata-rata yang telah diatur sebenarnya. Nah, simpangan rata-rata ini biasanya disingkat dengan SR. Adapun rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar per
per banyaknya data. Per banyaknya data atau N. Sehingga X barnya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 per banyaknya data. Berapa datanya? Ada 5. Ada 5. Sehingga X barnya adalah 2 ditambah 4 6, 6 ditambah 6 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 10 30. Sehingga 30 dibagi 5 sama dengan 6. Dapatlah X barnya 6. Nah, maka berapakah nilai simpangan rata-ratanya? Simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai mutlak dari XI dikurang X bar per N. Yang pertama adalah XI, data TI. Data yang pertama 2, yang kedua 4, yang ketiga 2 dikurangi dengan X bar nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya ada 6. 2 dikurang 6 ditambah nilai mutlak dari 4 dikurang 6 ditambah nilai mutlak dari data ketiga yaitu 6 dikurangi dengan nilai rata-ratanya yaitu 6 ditambah nilai mutlak dari 8 dikurang 6 ditambah nilai mutlak dari 10 dikurang 6 per banyaknya data per N. N-nya ada 5. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 2 dikurang 6 minus 4. Karena dia merupakan nilai mutlak, sehingga dia sama dengan 4. Begitu juga dengan ini, 4 dikurang 6 minus 2. Minus 2 karena nilai mutlak sama dengan 2. Ditambah 6 dikurang 6, 0. Ditambah 8 dikurang 6, 2. Ditambah 10 kurang 6, 4 per 5. Sama dengan 4 tambah 2, 6. 6 tambah 0, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 dibagi 5, 2,4. Sehingga dapatlah nilai simpangan rata-ratanya 2,4. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Evi, saya akan menjelaskan tentang statistika, lebih tepatnya simpangan baku. Mari kita lihat penjelasannya. Baik, saya Evi akan menjelaskan tentang statistika dan probabilitas simpangan baku atau yang disebut juga deviasi standar. Adalah ukuran besaran statistika yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Baik, kita langsung ke contoh soal. Tentukan simpangan baku dari 2 kelompok berikut. Nah, kita tinggal mencari XI. XI itu nyarinya gimana sih? Kita cari dari 18 ditambah 23 dibagi 2, hasilnya segini. Dan seterusnya 24 ditambah 29 dibagi 2, hasilnya 26,5. Dan seterusnya. Kita tinggal cari FI dan XI. Caranya gimana cari ini? Kita tinggal 5 dikali 20,5, hasilnya 102,5. Oke, lanjut. 4 dikali 26, hasilnya 100,06. 32,5 dikali 5, hasilnya 162,5. 6 dikali 3, 8,5, hasilnya 231. 3 dikali 44,5, hasilnya 133,5. 7 dikali 50,5, hasilnya 353,5. Ini kita
kita jumlahin semuanya sehingga hasilnya menjadi 1089. Kita tinggal mencari X atau rata-rata dari data kelompok tersebut. Kita tinggal pindahkan ini FI dan XI ke sini. 100,089 dibagi FI. FI itu frekuensi atau N. Kita simpan di sini 30. 1089 dibagi 30 hasilnya 36,3. Kita lanjut langsung ke simpangan baku. Rumusnya gimana sih? Rumus simpangan baku itu sigma dalam kurung X dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi N. Kita lanjut. Kita simpan ini dikurang dengan ini. Ini semua dikurangin dengan hasil rata-rata yang kita cari tadi. Contoh seperti 20, jangan lupa tanda kurung, 20,5 dikurang 36,3 dalam kurung pangkat seterusnya seperti 26,5 dikurang 36,5 ditambah 32,5 dikurang 36,5 1, 2, 3. Kita lanjut ke bawah aja. 32,5 38,5 dikurang 36,3 pangkat ditambah 38,44,5 dikurang 36,5 pangkat ditambah 50,5 dikurang 36,5 pangkat 2. Kita bagi 30. Nah, sudah kita jumlahkan hasilnya masih sigma dalam kurung minus 20,5 dikurangi 36,3 sama dengan 15,8. Jangan lupa pangkatnya. Selanjutnya 26,5 dikurangi 36,3 hasilnya 9 minusnya jangan lupa 0,8 pangkat 2 ditambah 32,5 dikurangi 36 hasilnya 3,8 pangkat 2 ditambah 38 dikurang 38,5 dikurang 36 hasilnya 2,2 pangkat 2 ditambah seterusnya. Kita pangkatkan lagi menjadi 249,64 ditambah 96,04 ditambah 14,44 ditambah 4,84 ditambah 67,24 ditambah 201,14 64. Nah, dan itu kita simpan lagi 30. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi 640,4
Ayo kita lanjut. Maaf tadi kurang keluar kameranya. Kita lanjut. Jadi ini hasilnya dijumlahin. Hasilnya 633,84. Kita 30-nya pindahkan. Kita jumlah menjadi 21,124. Sudah, kita tinggal akarkan menjadi 4,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi ragam atau varian statistika. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas definisi dari ragam atau varian, rumus dari ragam atau varian, dan contoh soal dari ragam atau varian. Definisi dari ragam atau varian adalah rata-rata selisih kuadrat antara nilai individual terhadap rata-rata hitungnya. Ragam terbagi dalam data kelompok dan data tunggal. Rumus dari ragam atau varian ada dua, ada rumus untuk data tunggal dan rumus untuk data kelompok. Rumus untuk data tunggal adalah S pangkat 2 sama dengan X1 min X bar pangkat 2 ditambah Xn min X bar pangkat 2 dibagi N. Sedangkan rumus untuk data kelompok adalah S kuadrat sama dengan F1 dalam kurung X1 min X bar pangkat 2 ditambah Fn dalam kurung Xn min X bar pangkat 2 dibagi F1 ditambah Fn. N dari data tunggal dan data kelompok yaitu adalah jumlah data yang diketahui dari soal. Di sini saya akan membahas contoh soal dari data tunggal. Nomor 1, diberikan data sebagai berikut: 6, 7, 8, 8, 10, dan 9. Tentukan ragam atau variansinya. Penyelesaian pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan rata-rata data di atas. Dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn per N. N di sini adalah banyaknya atau jumlah data yang diketahui. Sehingga X bar sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 dibagi 6. 6 ini dari banyaknya data yang ada di soal. Setelah itu, yang atasnya kita jumlahkan semua, lalu dibagi 6 dan menghasilkan 8. Cara yang kedua, kita menentukan ragam atau varian dari data tunggal. Dengan rumus S pangkat 2 sama dengan X1 min X bar pangkat 2 ditambah Xn min X bar pangkat 2 dibagi N. Sehingga S pangkat 2 sama dengan 6 dikurangin 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurangin 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangin 8 pangkat 2 ditambah 8 kurangin 8 pangkat 2 ditambah 10 kurangin 8 pangkat 2 ditambah 9 kurangin 8 pangkat 2 dibagi 6. 8 ini hasil dari rata-rata yang sudah ditentukan tadi. Dan 6, 7, 8 ini dari data yang diketahui dari soal. Sehingga S kuadrat sama dengan kita kurangkan semua lalu pangkatkan 2. Sehingga hasilnya 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 1 dibagi banyaknya atau jumlah dari data yang ada di soal yaitu 6.
Setelah itu, kita jumlahkan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 4 tambah 1. Setelah itu, hasil penjumlahannya kita bagi 6 dan menghasilkan 1,67. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga video pembelajaran dari kami mantap banget dong pastinya. Terima kasih ya telah menonton video pembelajaran ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengungkapan atau penjelasan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.